Minum kopi di beranda sambil makan keladi rebus. Angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 20 sampai 32. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan perenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Prapaskah pertama, Rabu tanggal 25 Februari 2026. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuni dia, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga, khususnya untuk Romo Hadrianus Warjito SCY yang dimakamkan pada hari ini di Palembang. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya penegasan, nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak menjadi penegasan dan inspirasi untuk kita, bahwa Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini, supaya mereka percaya kepada Allah, percaya kepada pemberitaan, pewartaan, karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua sebagai orang-orang beriman yang senantiasa percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa berani dan mampu untuk senantiasa
menerima penegasan, pewartaan, tanda-tanda dari Allah, tanda-tanda yang dibawa oleh Yesus karena Dia menghadirkan karya keselamatan bagi dunia, bagi kita semua. Dan tentu saja apa yang dimaksud dengan tanda-tanda pewartaan, tanda-tanda keselamatan yang dibawa oleh Yesus yang dihadirkan melalui pewartaan sabdanya, melalui bacaan-bacaan buku rohani, melalui refleksi hidup kita, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mampu memberi makna, merefleksikan seluruh kehidupan kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan spiritual dan rohani kita. Semoga peristiwa-peristiwa kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan kita, dan juga peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama dengan orang-orang di sekitar kita tidak berlalu begitu saja, tetapi senantiasa kita beri makna yang lebih mendalam, supaya hidup kita semakin menampakkan belas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga ketika kita berani belajar ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi semoga kita juga siap sedia untuk belajar tentang kehidupan iman, tentang kehidupan ilahi, tentang kehidupan spiritual kita, supaya kehidupan kita juga berjalan seimbang. Kita bertumbuh berkembang secara fisik, kita bertumbuh berkembang dalam intelektualitas, kita bertumbuh berkembang dalam kehidupan psikologis kita, dan kita juga maju di dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita menjadi semakin manusia yang holistik. Berkatalah Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.